Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI. Semoga kalian semua murid-murid kelas 11 senantiasa ada dalam sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia atau yang terlahir di Indonesia sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang mana kemarin kita sudah membahas 4 organisasi yang telah kita bahas sebelumnya. Yaitu diantaranya ada Jam'iyatul Khair, kemudian Sarekat Islam, kemudian Persatuan Umat Islam, kemudian dan Muhammadiyah. Dan kita melanjutkan saja kepada organisasi yang kelima, yaitu Al-Irsyad wal Islamiyah. Al-Irsyad wal Islamiyah. Yang mana lahir pada tahun 1914 Masehi. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Masehi. Atau 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Yang mana Syekh Surkati ini datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jam'iyatul Khair yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, termasuk organisasi yang berdiri sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia atau pada masa penjajahan, yang mana mayoritas pengurusnya ini terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab dari golongan Sayyid atau dari golongan Rasulullah atau dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian awal mula kelahirannya ini dikenal sebagai kelompok-kelompok pembaharu Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. Termasuk 3 tokoh yang mendasari organisasi ini adalah Ahmad Surkati, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, dan juga Kiai Ahmad Hasan atau Hasan, yang mana sering disebut yaitu trio pembaharuan Islam Indonesia, yang mana sejak berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah ini bertujuan untuk memurnikan tauhid, yang mana berarti bagaimana kita kembali segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, bahwa semuanya dari Allah. Kita dilahirkan di dunia ini oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, dan senantiasa kita bertawakal, meminta pertolongan dan segala macam permasalahan kehidupan kita di alam dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk yaitu tujuan di antara tujuan didirikannya yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan begitu juga dengan berdirinya organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah, maka begitu juga mendirikan yaitu tempat-tempat pendidikan, ya, atau sekolah formal dan lembaga pendidikan non formal yang tersebar banyak sekali di Indonesia. Kemudian langsung saja kita beralih kepada organisasi yang keenam, yaitu Persatuan Islam atau yang sering disebut Persis oleh kita, yaitu lahir pada tahun 1923 Masehi. Ya, yang mana tepatnya yaitu didirikan pada 12 September 1923 Masehi, didirikan oleh sekelompok Islam yang terkenal dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus. Ya, Persis didirikan ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, yang mana sikap taklid buta, kemudian sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Persis ini termasuk organisasi yang mana berpedoman lebih kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi segala perkara kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan jika tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka mereka ada yang menerimanya dan ada juga yang tidak menerimanya. Maksudnya mereka lebih berpegang teguh kepada apa yang ada di dalam hadis dan apa yang di dalam Al-Quran. Maka dan mereka juga tidak mau taklid buta, ya, tidak mau taklid buta. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam diharuskan mempunyai pegangan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka senantiasa orang-orang Persis ini adalah orang-orang yang sangat sangat giat atau sangat ingin sekali, ya, bagaimana menjadi individu yang berilmu, ya, yang didasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, maka pantas orang-orang yang masuk Persis ini dari segi berpakaian atau dari segi perbuatan, ya, ini memang mencerminkan daripada seorang muslim, walaupun memang sebagian adat istiadat lokal yang ada di kita yang memang menurut mereka tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu mereka menolaknya. Dan adapun itu di dalam hal furu'iyah atau fikih kita tidak bisa menekankan, karena setiap orang yang mempunyai dalil maka dia bisa berhujah dengan dalilnya, ya, karena
ilmu fikih itu adalah ilmu dhanniyah, prasangka. Ya, ketika ada dalilnya yang sahih, ya, atau ketika ada dalil dari Al-Qur'annya, ya maka ketika itu boleh seorang muslim untuk berijtihad, ya, berijtihad ketika memang tidak ada perkara yang qat'i di dalam Al-Qur'an ataupun daripada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari golongan Persis, ya, dari golongan Persis. Nah, kemudian ada yang terakhir. Ini termasuk yaitu organisasi yang sangat besar sekali di Indonesia terutamanya, dan hampir di setiap daerah yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut yaitu NU. Yaitu lahir pada berdiri yaitu pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran ini merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU sebagaimana organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipenuhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Yang mana dengan kehadiran NU ini, Nahdlatul Ulama, gabungan daripada ulama-ulama yang pada saat itu lebih kepada tidak mengesampingkan adat istiadat, ya, tidak mengesampingkan adat istiadat, yang mana memang adat istiadat tersebut bisa menguatkan atau bisa menumbuhkan kedekatan kita dan kesadaran kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam NU ini lebih fleksibel, yaitu lebih menyeluruh, lebih menerima kepada adat istiadat, lebih menerima kepada apa yang sudah menjadi adat di masyarakat, yang memang adat tersebut tidak mukhalafatus syar'i, tidak tidak berselisih dengan syariat agama, yang mana ketika di dalamnya merupakan hal-hal yang baik, merupakan hal-hal yang bagus untuk dilaksanakan, maka kita di dalam organisasi NU ini boleh untuk melaksanakannya. Yang mana NU sendiri yaitu didirikan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan beliau panutan kita semua dan menjadikan organisasi NU ini senantiasa jaya dan memberikan kemanfaatan baik dalam segi terutamanya dalam segi keagamaan, ilmu agama, ya, yang banyak sekali ulama-ulama NU yang memberikan memberikan manfaat, memberikan nasihat, memberikan tausiah kepada kita semuanya. Sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa NU ini lebih moderat, lebih menerima, ya, lebih menyesuaikan dengan keadaan, maka menerimanya terhadap tradisi-tradisi dan begitu juga beradaptasi dengan zaman.
yang menyesuaikan dengan zaman. Maka sebagaimana dikenal maqalah yang menjadi dasar NU ini adalah al-muhafadzah ala qadimil asla wal akhdhu bil jadidil asla. Al-muhafadzah ala qadimi al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asla. Jadi menjaga yang dahulu, yang mana memang itu patut dijaga, ya. Sebagaimana kesempurnaan Al-Quran yang patut kita jaga, kemudian apa yang telah dicontohkan Rasul, apa yang telah dicontohkan oleh sahabat, apa yang telah dicontohkan oleh para tabi'in, ya, maka kita patut jaga, kita patut untuk kita patut untuk senantiasa agar tidak punah, agar tidak hilang, ya, agar tidak punah, agar tidak hilang. Tetapi juga tidak memungkiri wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil perkara yang baru, yang lebih bermanfaat, yang lebih menyesuaikan, yang lebih bisa masuk kepada masyarakat. Ya, maka di dalam NU ini tadi itu, jadi sesuai, menerima, lebih moderat terhadap tradisi-tradisi, kemudian terhadap perkembangan zaman, maka menyesuaikan, ya, maka lebih menerima, sehingga di dalam NU ini ada tahlil, kemudian ada perayaan-perayaan yang memang zaman dulu ini tidak ada, ya, zaman dulu ini tidak ada. Jadi bukan kita meniadakan yang dulu tetap kita laksanakan, yang dulu tetap kita jaga, yang dulu tetap kita pegang, tapi ketika ada perkara yang baru yang memang bisa menjadikan itu wadah untuk kita semakin dekat, untuk kita iman kita semakin yakin, maka kita di dalam organisasi NU ini bisa untuk mengambilnya, bisa untuk menjadikan wadah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam organisasi NU sendiri di Indonesia, Masya Allah, sangat banyak sekali dan sangat berperan penting sekali, ya, dan sangat berperan penting sekali di dalam kemajuan umat Islam, terutama yang ada di Indonesia, ya, termasuk dengan didirikannya Nahdlatul Ulama, banyak sekali pondok-pondok pesantren, ya, yang berbasis NU, yang mengajarkan kitab-kitab salaf dan mengajarkan kitab-kitab khalaf, mengajarkan kitab-kitab yang dahulu dan mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama zaman sekarang. Ya, dan begitu juga di samping banyak sekali pondok-pondok pesantren, kemudian juga banyak sekolah-sekolah baik formal ataupun non formal seperti madrasah diniyah takmiliyah. Nah, itu termasuk juga banyak yang ada di bawah naungan NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, ini sedikit pemaparan 3 organisasi yang saya belum paparkan, yang mana yang 4 sudah kita paparkan dan 3 alhamdulillah kita sudah paparkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya berpesan, yaitu jadilah talibul ilmi al-hakiki, penuntut ilmu yang benar-benar senantiasa menuntut ilmu agama, ya, dan terutama di dalam menuntut ilmu kita juga tidak mengesampingkan harus tahu sejarah terutama tentang agama Islam, baik dari mulai lahirnya agama Islam sampai masuknya agama Islam ke Indonesia, termasuk berdirinya organisasi-organisasi yang berperan penting sekali dalam penyebaran Islam, terutama Islam yang ada di Indonesia.
Sehingga alhamdulillah karena organisasi-organisasi ini sampai sekarang Islam di Indonesia bisa terjaga, dan semoga Islam di Indonesia semakin bangkit, semakin kompak, dan semakin bisa menjadi pilar bagi negara-negara Islam yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya, sedikit pemaparan. Mohon maaf apabila salah kata, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.